Om Swastiastu. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas tentang tugas arsitektur SITI yang dimampu oleh Bapak Imadi Adwi Pratnyana. Dan di sini saya akan mempresentasikan tentang materi tugas ADM, yaitu Arsitektur Development Method. Banyak yang akan bertanya, apa sih itu ADM, tugas ADM? ADM adalah Arsitektur Development Method, merupakan metodologi logik garis gagap yang memiliki 8 fase untuk pengembangan dan pemeliharaan teknikal arsitektur dari organisasi perusahaan. ADM membentuk siklus yang iteratif untuk seluruh proses antar fase dan dalam tiap fase di mana pada tiap-tiap iterasi hasil baru harus diambil. Metode ADM mendeskripsikan 8 fase yang terurut, yaitu dari A ke H, dan 2 fase khusus, yaitu fase awal dan fase persyaratan manajemen. Fase di sini terdapat 10 fase, itu ada yang tadi disebutkan, yaitu fase awal dan fase persyaratan manajemen. Yaitu ada preliminary, yang kedua itu tahap visi, yang ketiga itu tahap B atau arsitektur bisnis, yang keempat itu tahap C, arsitektur sistem informasi, yang kelima yaitu arsitektur teknologi, yang keenam itu peluang dan solusi, yang ketujuh itu perencanaan migrasi, yang kedelapan yaitu implementasi tata kelola, yang kesembilan yaitu manajemen perubahan arsitektur, dan yang terakhir itu requirement management. Baik, kita mulai saja dari preliminary. Preliminary yaitu tahapan awal yang menjelaskan kegiatan, persiapan, dan inisiasi yang diperlukan dalam memenuhi arah bisnis untuk arsitektur organisasi atau perusahaan yang baru, termasuk deskripsi kerangka arsitektur dan prinsip organisasi atau perusahaan. Yang kedua yaitu fase visi. Arsitektur visi mendeskripsikan fase awal metode pengembangan arsitektur atau ADM, mencakup informasi tentang mendefinisikan 24 scope, mengidentifikasi stakeholder, membuat visi arsitektur, dan mendapatkan persetujuan. Selanjutnya itu adalah fase arsitektur bisnis. Tahap ini menjelaskan bagaimana arsitektur bisnis sebagai pendukung visi arsitektur yang disepakati bersama. Selanjutnya ada fase arsitektur sistem informasi. Arsitektur informasi adalah semacam jembatan bagi pandangan bisnis dan semacamnya. Ini mendefinisikan komponen software atau aplikasi dan data yang mendukung otomatisasi atau realisasi kemampuan bisnis dan fungsi tanpa mengintegrasikan realitas teknologi. Selanjutnya itu ada fase arsitektur teknologi. Fase ini memiliki peran untuk menetapkan korespondensi teknologi dan visi dari elemen yang dikembangkan selama fase sebelumnya. Secara khusus, arsitektur teknologi mendefinisikan platform dan lingkungan eksekusi di mana aplikasi berjalan dan sumber data yang di-host untuk digunakan. Selanjutnya itu ada fase peluang dan solusi. Selama fase ini, hasil dari fase elaborasi B, C, dan D digabungkan arsitektur, persyaratan, dan kesenjangan. Penggabungan ini merupakan bahan rujukan yang digunakan untuk mendefinisikan arsitektur transisi, sementara mengingat kemampuan perusahaan untuk perubahan. Selanjutnya itu adalah fase perencanaan imigrasi. Fokus utama dari fase ini adalah menciptakan rencana migrasi yang layak dan implementasi, bekerja sama dengan portofolio dan project manager.
Prioritas proyek yang dijalankan untuk membentuk draft dari detail rencana implementasi dan perencanaan migrasi. Tahap ini tepatnya menetapkan penjadwalan migrasi serta konstitusi pelaksanaan proyek dan organisasi mereka, tujuan dan biaya. Selanjutnya yaitu ada peluang dan solusi. Selama fase ini, hasil dari fase elaborasi VCD digabungkan arsitektur. Persyaratan dan kesenjangan penggabungan ini merupakan bahan rujukan yang digunakan untuk mendefinisikan arsitektur transisi, sementara mengingat kemampuan perusahaan untuk perubahan. Yang selanjutnya ada fase implementasi tata kelola. Fase ini menetapkan versi definite kontrak arsitektur dengan pelaksanaan proyek, termasuk rekomendasi dari Dewan Arsitektur. Kontrak yang disepakati proyek merupakan dasar untuk ulasan pelaksanaan proyek. Proyek tersebut diimplementasikan sebagai program rencana kerja dan diproses untuk mencapai arsitektur yang diinginkan. Selanjutnya itu yang terakhir, fase manajemen perubahan arsitektur. Fase ini menyusun prosedur pengelolaan perubahan arsitektur baru. Fase ini menyediakan pemantauan yang berkelanjutan serta pengembangan teknologi baru dan menentukan apakah dilakukan siklus pengembangan enterprise arsitektur berikutnya. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit integrasi TOGAP ADM. TOGAP ADM ini dikelompokkan berdasarkan 4 integration cycle dengan tujuan sebagai strategi untuk penerapan metodologi TOGAP. Yang pertama yaitu arsitektur capability iteration. Iterasi ini terdiri dari preliminary dan tahapan yang A yaitu arsitektur vision. Yang kedua itu arsitektur development iteration. Iterasi ini terdiri dari tahapan B yaitu business arsitektur, C yaitu information system arsitektur, D yaitu teknologi arsitektur. Dan yang ketiga yaitu transition planning iteration. Iterasi ini terdiri dari tahapan E yaitu opportunity and solution dan tahapan F yaitu migration planning. Yang keempat yaitu arsitektur governance iteration. Iterasi ini terdiri dari tahapan G yaitu implementation governance dan tahapan H yaitu arsitektur change management. Ini merupakan gambarnya yang di sebelah kanan. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat atau mencontohkan teknik dan pedoman metode pengembangan. Di sini terdapat 4 kalau nggak salah, terdapat 5, yaitu teknik untuk mengatur dan mengelola peserta atau partisipan. Yang pertama itu manajemen stakeholder, yang kedua itu penilaian kesiapan transformasi bisnis, dalam kurung business transformation readiness assessment. Yang kedua itu teknik arsitektur sistem informasi, yang pertama yaitu pola arsitektur, yang kedua itu prinsip arsitektur, yang ketiga itu menggunakan TOGAP mendefinisikan dan mengelola SOA, dan keempat itu rekrutmen interoperabilitas, yang kelima itu arsitektur keamanan. Selanjutnya yang ketiga itu teknik untuk mengembangkan arsitektur. Yang pertama yaitu ada skenario bisnis, yang kedua itu analisis kesenjangan atau gap analysis. Gap analysis. Yang keempat itu adalah teknik untuk merencanakan dan menjelaskan arsitektur. Yang pertama ada teknik perencanaan migrasi, yang kedua itu ada perencanaan berbasis kapabilitas. Yang kelima itu adalah teknik adaptasi TOGAF. Yang pertama itu menerapkan iterasi pada ADM. Yang kedua itu menerapkan ADM pada level perusahaan yang berbeda. Yang terakhir yaitu teknik lintas organisasi. Yang pertama itu adalah manajemen risiko. Nah, sekian
sekian dari presentasi dari saya. Jika ada salah kata mohon maaf. Dan saya tutup dengan para Mas Santi. Om Santi, Santi, Santi.